Hai, welcome back to my channel. Sehat-sehat. Walaupun kesannya kayaknya template banget ya pembukaan LC Mugi gitu aja, tapi memang itu harapan gue kalian sehat. Karena kalau sehat tuh mau ngapain aja enak bro. Dan sudah pasti kalian juga bisa nonton video gue kan kalau sehat gitu kan. Kalau ada yang lagi sakit ya cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya, dan bisa beraktivitas gitu kan, melakukan hal yang terbaik yang kalian bisa lakukan di satu hari gitu kan. Lakukan hal-hal yang yang produktif lah tiap harinya. Apapun yang kalian lakukan, kerjakan, mudah-mudahan bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Well, salam ngetes, salam ninu, salam Oslo, jelas ya. Jadi ini nonton lagi Farel. Walaupun di video di channel gue ada beberapa yang kadang-kadang mengangkat video artis lain ya, karena memang gue pengen nonton dan bentuknya ingin mensupport saja. Kembali ke masalah selera, kalau suka silakan tonton, nggak apa-apa. Yang penting gue sih berharap tidak terjadi komen-komen yang kurang baik, karena kasihan Farelnya gitu kan. Karena tentunya orang-orang bisa membaca ini komenan fansnya Farel, kok begini ya. Jadi ya lebih baik menyampaikan hal-hal yang baik supaya fansnya Farel memang orang-orang baik. Jadi kalau terkait dengan video gue yang gue up, kalau memang bukan Farel ya mau tonton silakan, tidak juga nggak apa-apa, skip, karena masalah selera, dan gue memahami banget hal itu. Cuma gue kadang-kadang memang pengen nonton aja gitu kan, yang lain sekali ya menyelingi gitu kan. Dan juga kalau ada hal yang baik, bagus, kenapa nggak gue support gitu kan, apalagi anak Indonesia. Jadi anak Indonesia harus kita support. Bagus, kalau tidak bagus ya katakan tidak bagus, yang penting objektif gitu kan. Well, I think that's it guys, pembukanya. So we gonna kita akan coba nonton video yang sudah disiapkan. I think that's it guys. Itu kayak penutupan ya. Kita mau nonton video yang sudah disiapkan. So with no further ado, let's jump. Mana nih? Wow. Sepertinya ada iklan dulu. MNC ini apa nih? Acara MNC. Perjalanan dulu sih pahit banget ya. Dan sekarang ya alhamdulillah. Oh, MNC interview gitu ya. Ini kayaknya gue ingat sih, ini pakaian ini abis acara di MNC memang dia pakai jas setelan ini. Kayak Bisa kita renov rumah sendiri, alhamdulillah, beli mobil, motor dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah entah atau apa, bagiku aku udah bisa bagiin orang tua. Keren ya anak usia Farel sudah bisa membahagiakan orang tua. Di umur yang masih sangat kecil dia sudah bisa membahagiakan banyak orang. Kita pernah apa di usia segitu? Itu buat teman-teman yang mungkin suka komentarnya agak pedas-pedas gitu kan. Kalian sudah lakukan apa di usia Farel ini? Kalau belum ya hargai. Karena apa yang dia sudah lakukan tuh menurut gue sudah, bahkan di umur-umur sekarang kadang-kadang ada juga beberapa orang yang belum sempat bisa membahagiakan atau membelikan sesuatu untuk orang tua kan gitu kan. Baru sempat membahagiakan dengan berada dekat orang tua, tapi belum bisa membelikan apa-apa tuh juga banyak gitu. Tapi ya it's not all about the money juga sih, bukan masalah uang juga, tapi penting buat kita untuk memperhatikan orang tua. Startup Ted. Oke. Apa? Ya kan dulu kan ya aku kan ngamen gitu, makan juga pas-pasan, dan biasa juga tempe aja masih ngutang. Dan ya perjalanan dulu sih pahit banget ya. Dan sekarang ya alhamdulillah bisa renov rumah sendiri, beli mobil, motor dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ya entah atau apa, bagiku aku udah bisa bagiin orang tua. Kalian notice nggak sih cara berbicaranya Farel di sini? Dia terlihat dewasa banget, tidak template dengan nada tone-nya yang biasa kalau di acara TV kan. Hai semuanya,
apa kabarnya, kayak gitu-gitu yang aku dulu susah banget gitu. Nggak gitu. Dia benar-benar di sini di wawancara ini dia seperti benar-benar jadi Farel seutuhnya, terlihat tulus, penyampaiannya juga kita bisa lihat artikulasinya dia gitu kan, pronunciation-nya, bahkan dari tempo dia berbicara tuh benar-benar dia benar-benar siap untuk menjawab gitu ya. Ini kondisi mental di mana dia memang sudah siap untuk ditanya dan dia akan menceritakan apa adanya. Oke. Nah, untuk kan step by step viral terus nih, mulai dari kamu di Istana. Ceritain dong awalnya gimana kamu sampai ditawarin jadi di Istana. Kali ini kayaknya udah banyak yang tahu ya, kita tahu dan tapi nggak tahu juga barangkali ada di Elsimo yang belum tahu ya bagaimana awalnya dia dihubungi untuk mengisi acara. Itu udah banyak juga di beberapa wawancara ini disampaikan sama Farel. Ya, tapi kita dengar mungkin ada beberapa cerita yang berbeda. Kan waktu itu aku konser di Banyuwangi. Ya ini udah. Itu Wandra juga ya. aku bilang, Rel, kamu nggak di Istana Negara itu. Dan itu tepatnya jam 12 malam. Aku, wah beneran itu. Sakanya Ya, hoax. tapi kamu harus, ini ada bukti vaksinnya atau ini biar bisa naik pesawat. Aku kan waktu itu ya nggak ada, tapi aku waktu itu udah pernah vaksin di sekolah, tapi hilang itu kertasnya. Itu bikin, ternyata jadi. Habis itu paginya langsung berangkat. Dan waktu sampai sana aku langsung JR. Terus itu dipanggil sama Pak Jokowi, salim, terus dibicarain. Terus aku dikasih itu ucapan, Rel, kamu nyanyi boleh tapi jangan sampai lupa sekolah gitu. Kasih wejangan sama Pak Jokowi. Gue nonton sih, gue udah lihat tuh ya. Ketika dikasih wejangan dan ceritanya juga kurang lebih juga gue sudah pernah menonton ya. Bagaimana Farel diundang yang dia tidak percaya, bahkan orang tua juga nggak percaya sampai ditunjukkan surat dari sekretariat ke negara bahwa memang benar si Farel diundang. Ada logo Garudanya segala macam. Gue sempat lihat suratnya itu. Jadi ya hidup kita nggak ada yang pernah tahu ya. Makanya lakukan yang terbaik ya. Buat teman-teman, jadilah orang yang baik. Lakukan hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Karena kita nggak pernah tahu kapan Tuhan akan membolak-balikan takdir kita. Seperti halnya Farel. Kamu nyangka nggak sih tiba-tiba langsung tuh presiden loh, Farel? Sebenarnya enggak sih. Awal-awal kan itu sebenarnya aku nggak percaya. Nggak percaya? Iya. Kasih ujangan apa aja mungkin Pak Jokowi kepada Farel? Kasih nasihat apa gitu? Kalau nasihat itu aja, kamu nyanyi boleh tapi sekolah jangan sampai lupain. Okay. Ya. Dia ya karena memang nasihatnya cuma itu ya. Dia tidak berusaha mengembangkan cerita, memperbaiki cerita biar terlihat wah gitu kan. Ini Farel yang gue suka. Dia kalau bercerita ya sudah apa adanya gitu kan. Dia tidak memberikan imbuhan kalimat atau dia menambahkan imbuhan ekspresi yang berlebihan gitu. Wah, pernah di acara stasiun televisi juga yang dipancing untuk sedih-sedihan gitu kan, bahkan si MC-nya udah nangis gitu kan. Dia biasa aja karena menurut dia itu bukan sesuatu hal untuk ditangisi gitu kan. Kalau menurut dia. Tapi memang bagi sebagian orang termasuk gua kadang-kadang menganggap bahwa ceritanya itu menyedihkan gitu kan. Menyedihkannya bukan menyedihkan yang gimana-gimana ya, tapi menyedihkan haru bangga apalagi setelah melihat pencapaian dia sampai dengan saat ini gitu kan. Tapi untuk seorang Farel, dia menurut gua wah mentalnya ngeri. Dia punya mental baja gitu kan, punya kepercayaan diri yang sangat luar biasa kalau gue lihat ya. Keberanian dia untuk menyampaikan apa yang menurut dia pantas atau tidak pantas, karena ada ada pernah gue juga nonton mereaksi salah satu dia di interview seperti ini. Gue nggak tahu apakah dari channel yang sama, gue nggak tahu ya. Tapi dia sempat menolak, jangan tanya itu, jangan itu deh, dia bilang gitu, karena ditanya hal-hal yang menurut dia itu sensitif dan dia tidak mau menjawabnya itu karena ya itu hak privasinya dia terkait keyakinan dan lain sebagainya.
dan dia berani gitu. Jadi itu menurut gue secara pola pikirnya dia itu sudah jauh lebih dewasa dari umurnya ya, mungkin karena lingkungannya juga akhirnya dia tumbuh kembang menjadi personal yang menurut gue baik ya. Personal branding yang dia yang dia ciptakan itu menurut gue keren gitu kan. Padahal dia tidak berusaha berlebihan dalam meng-create personal brandingnya, dia hanya menjadi dirinya sendiri. Permasalahannya adalah itu adalah hal yang sangat langka yang bisa kita temukan di orang-orang gitu kan. Ada orang, oh gue jadi diri sendiri aja, tapi pada kenyataannya ketika kita nonton, kayaknya lu nggak jadi diri sendiri deh gitu kan. Dari cara berbicaranya berbeda, dari berpakaiannya juga beda gitu kan, berubah drastis. Tapi beda dengan Pharrell, kehidupan sehari-harinya, cara berpakaiannya dia ya biasa, nggak ada yang pakaian yang jutaan gitu kan. Dia hanya menggunakan kalaupun sepatu yang mahal ya memang untuk kepentingan show kayak gitu kan ya, bukan buat main ke pasar dia pakai yang gimana biar kelihatan gue punya sepatu mahal gitu. Itu yang gue suka sih dari Pharrell sih. Nah sekarang konser di mana-mana Pharrell. Artinya kalau bisa dikasih tahu sebulan tuh berapa kali sih kamu konser dan kemana aja? Kurang tahu ya. Iya, banyak gitu. Banyak. Alhamdulillah. Ada pernah kayak lelah nggak sih gitu? Kalau dibilang lelah ya lelah, tapi kan waktu capek. udah tuh biasa aja kok. Okay. Sekarang punya penghasilan sendiri Pharrell. Jadi kalau sudah dijalani kadang-kadang kita nganggap wah kayaknya capek banget, tapi kalau bagi yang menjalani mungkin ya karena sudah terbiasa akhirnya menganggap bahwa ya biasa aja gitu. Tapi kembali lagi memang jadwalnya dia yang sangat tinggi itu kadang-kadang gue sendiri membayangkan tingkat keletihannya wah luar biasa guys. Keluar kota tuh bukan suatu hal yang nggak meletihkan, capek loh. Kita nunggu pesawat, terus di pesawat duduk, ntar turun, nanti menuju tempat venue-nya atau lokasinya kadang-kadang macet dan lain sebagainya, apalagi ke Jakarta ya. Itu capek banget. Belum lagi dia harus ada beban untuk menghafalkan lagu yang baru mungkin gitu kan. Kedua dengan dengan home band yang berbeda yang akhirnya dia harus beradaptasi dengan aransemen yang akan dibawakan oleh home bandnya. Jadi itu yang malah bikin capek karena istilahnya mikir tuh lebih capek ketimbang capek fisik ya. Capek mikir tuh lebih menguras banyak energi ketimbang kita capek fisik ya. Kalau kerja kasarnya macul lah misalnya. Ya fisik memang capek tapi cukup istirahat sebentar itu akan hilang, relief gitu kan. Tapi kalau yang capek mikir tuh kadang benar-benar istirahatnya bisa waduh. Ya Pharrell udah punya tabungan sendiri ya? Oke. Alhamdulillah sekarang. Udah punya tabungan sendiri. Nah, cita-cita Pharrell benar nggak sih katanya mau jadi pilot? Ya insya Allah ya mudah-mudahan tahun depan bisa agak tinggi lagi deh terus. Banyak berenang Pharrell. Oh iya harus tinggi ya. Tapi kenapa pengen jadi pilot Pharrell? Suka aja karena waktu pertama kali naik pesawat itu kayak yang gini jet ya, gini ya. Apalagi waktu aku diajak itu pesawat simulator waktu itu. Itu kayak gini ya rasanya, harus gini ya gitu. Okay. Nah Pharrell sekarang kan pasti udah punya fans banyak. Alhamdulillah. Artinya perubahan itu salah satu perubahan yang Pharrell rasain ya? Iya. Salah satu fansnya Pharrell, Pak Demomo. Ya. Gitu. So kalau fans ketemu Pharrell suka diapain aja Pharrell? Ya. Diapain Pharrell? Kalau ibu-ibu Cium. kalau mama biasanya Cubit. ditarik, dicubit. Tapi seneng ya sekarang dengan Iya. kondisi pada sekarang. Padahal waktu itu mulutku ditarik. Mulut loh. Jadi segel lah. Wah, Gitu. astaga. Tapi Pharrell kaget gak sih? Ya sakit dong. Oh ya mungkin nggak sengaja kan pegang mungkin di di kerubutan orang gitu kan, banyak orang gitu kan, terus nggak sengaja gitu terus narik aja gitu. Tapi ya aduh ya gimana ya, ini orang namanya orang ngefans gitu kan, beda-beda ya. Ada yang starstruck yang cuma bengong gitu kan, ada yang langsung sadar gitu kan, wah Pharrell dia harus bisa meluk atau nyium atau apa gitu ya.
ya namanya ngefans Farel, jadi mudah-mudahan Farel bisa apa ya, bisa menghargai. Tapi gue lihat sih so far dia tuh menghargai banget ya. Lu nggak jadi apa-apa, sekarang jadi artis terkenal, terus kamu diginiin sama fans akhirnya, tapi maksudnya dia suka sama kamu kan? Iya, tapi sudah sih agak waktu ditarik itu aku sebenarnya nggak emosi ya, aku malah ketawa gitu loh. Buset ada gini ya gitu. Terakhir para doanya untuk kamu ke depannya seperti apa sih? Ya semoga kedepannya masih bisa bertahan dan bisa melanjutkan, dan semoga aku tetap bisa ngebagian orang tua. Dan semoga fans-fansku yang ada di luar sana tetap bertahan ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, nggak kemana-mana kok. Kita masih ada di sini, tuh Farel. Dan selalu dukung. Apa ya? Ya kalau Pak Ade sih berharap tadi perbanyak single-single karena apa ya? Itu tabungan ya, warisan tabungan yang istilahnya nanti video-videonya Farel atau lagu-lagunya Farel itulah yang akan bekerja untuk mencari uang untuk Farel gitu kan. Semakin orang banyak dengar, download, putar dan lain sebagainya di aplikasi musik berbayar kan kayak Spotify dan lain sebagainya, iTunes, itu kan menghasilkan uang juga, menghasilkan royalti. Jadi ya kalau Pak Demomo sih pesannya tetap Farel juga harus bisa mengejar single-single gitu kan, bawa lagu-lagu sendiri gitu kan, semakin banyak juga. Dan gue yakin juga dengan apa ya, manajemen yang ada sekarang juga cukup bagus ya gitu istilahnya, dengan effortnya Mas David dengan tim Aneka dan lain sebagainya itu udah luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti juga apa ya diperjuangkan juga sama manajemen untuk Farel bisa mendapatkan lebih banyak single-single sehingga Farel punya heritage atau warisan yang istilahnya bisa long lasting dan untuk masa tua nanti, masa depannya. Well, I think that's it guys. Thank you so much for watching me. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. It's a wrap. Bungkus.